transaksi pay later. Barusan lewat di salah satu sosial mediaku, ternyata ada berita yang nunjukin kalau pay later itu naik 44%. Luar biasa, kayaknya ini menjadi tren di Indonesia. Pay later itu sering digunakan. Apa jangan-jangan ini juga yang buat orang semakin susah nabung ya, karena dia mikir gue pay later nih, mungkin dikiranya nabungnya sekarang, tapi ternyata depannya nggak nabung gara-gara dia mau bayar pay letternya dia. Benar nggak? Kira-kira menurut lu bro gimana? Tadi kan lo dapat dari sosmed yang scroll Ya, aku suruh ada beritanya muncul gitu. Secara data di OJK juga bro, data yang lo sebutin itu ya segitu sekarang. Jadi semakin tahun itu semakin naik nih pay later itu. Karena pay later makin naik karena apa? Akses lebih mudah gitu ya. Jadi pertumbuhan pay later itu sangat masif sekarang. Ya, jadi ya gadget kita aja. Beberapa aplikasi, contoh kayak lo bilang lo punya toko ijo, toko oren. Ya, dulu ada toko yang pink yang itu, lo masih ingat nggak? Gue bisa bilang aja buka lah. Buka lah dia. Lapak gitu kan belakangnya. Ini sama, ada pay later semua kan, termasuk yang internasional sama pun. Ini sebetulnya berpengaruh kepada tabungan sih, terutama yang paling terdampak itu sebetulnya ke generasi muda ya. Gen Z mungkin, milenium ya. Kalau yang udah di atas itu ya mereka sudah matang lah. Jadi cenderung generasi muda itu bukan stuck lagi sih. Sebetulnya mereka itu udah mulai ya terpengaruh lah, jelas terjerumus lah. Ini jadi paradoks yang menarik sebetulnya. Aku ada nama buat fenomena ini nih. Apa tuh? Aku namain digital lifestyle inflation. Oke, jadi apa namanya tadi? Digital lifestyle inflation. Nah, ini yang bakal jadi topik kita hari ini. Selamat datang ke Dia Punya Cerita. Tapi aku bisa lumayan ngerasakan lah sih sama si pay later ini. Mungkin konsepnya kan hampir sama dengan kartu kredit kan. Transaksi dulu sekarang, bayarnya kan nanti. Nah, ya kan? Pay later. Itu kan pay later, ya iya. kan? Ya mau bentuknya bentuk digital, mungkin dalam bentuk salah satu contohnya ya kartu kredit. Aku sendiri tuh sebenarnya saya ngerasain itu. Contohnya tahun ini kan konser banyak banget tuh. Aku sempat attend salah satu konser, terus bayarnya dari transaksi ke luar negerinya, transaksi tiket konsernya, transaksi apapun itu, pergi ke sananya itu ya udah gesek dulu, bayarnya kan nanti. Jadi kan lebih ke jatuhnya kayak tagihannya kan dibiarin nanti tuh. Jadi nanti ke depan mungkin bayarnya dikit, terus masih numpuk lagi karena ada transaksi berikutnya. Tapi nggak cuma dalam bentuk kartu kredit, karena sekarang yang aplikasi yang kita bisa pesan makan itu pun kan bisa bayar nanti. Bayangin bisa pesan bayar nanti, jadinya kan kayak tagihan numpuk sebenarnya. Bener gak sih? Iya men, itu udah jadi isu sosial ya. Ini bukan ruang lingkup kecil ya. Itu terjadi hampir di semua negara. Kita bisa bilang pay later ya kayak lo bilang tadi, itu gambaran lebih mudah dengan teknologi sekarang ya. Itu kan pay later itu kan teknologi. Ya teknologi membuat orang lebih permudah ya. Dulu kayak lo bilang kartu kredit pakai kartu. Sekarang dari handphone aja udah bisa kayak gitu. Betul. Budaya kredit ini sebetulnya itu udah terjadi di mana-mana bro. Yang paling gila ya di US gitu. Salah satu, apalagi kita sekarang Indonesia ini yang kayak kena lo bilang tadi itu, iya kan? Ya, digital lifestyle tadi itu, inflation tadi. Tapi kok ini malah menjadi stres finansial ya, kekacauan dalam sisi mindset di finansial juga, stres finansial tadi. Ya ini budaya konsumtif ini yang menjadi gampang ya orang untuk tanpa berpikir panjang dia melakukan pay later gitu loh. Ya kredit lah paling gampang gitu. Ya. Ini juga karena semua orang udah pada punya handphone ya. Punya, jadi sehingga digital lifestyle inflation bukan saja cuma digital lifestyle inflation. Sekarang oleh karena semua orang punya handphone itu jadinya digital enabled inflation. Digital enabled inflation. Iya. Bisa jadi pay later ini menghilangkan feeling pada saat kita berbelanja gitu loh. Jadi rasa sakit ya keluar duit itu nggak terasa sampai tagihannya datang. Betul, kayak bilang lo ada kartu kredit lo harus pergi ke tokonya gitu kan. Harus dulu, ada alat. Iya dong. Online bahkan sekarang online kan nggak usah harus
repot-repot ngeluarin kartu kredit lagi. Iya, sebenarnya. iya, Dan iya. oke, pay later. Oke. Lagi berak pun lagi tak berak bisa men. Iya kan? Tanpa lo lagi mikir gitu kan. Jadi tapi kita kan nggak bisa bilang kalau kita bisa udah bisa dibilang kita tuh nggak bisa lepas dari teknologi. Ya. Ada solusi nggak sih kira-kira untuk menyelesaikan gimana caranya? Aduh, aku nggak pengen pay later, tapi kita nggak bisa luput nih dari ini teknologi yang ada nih. Mau dibilang sulit dan nggak ada solusi, yang bisa aku pikirin sih ada 3 solusi sederhana sih menurutku. Yang pertama, buat budget boundary, jadi buat pagar ya gitu ya. Kita buat budget boundary lah, batasan-batasan Budgeting lah lah ya, ya kan. budgeting lah ya. Dan kita harus pisahkan secara jelas antara kebutuhan dan keinginan. Iya. What is needs, what is wants, Iya. ya kan? Dan yang kedua, perlambat reaksi, respon instead of react. Jadi misalnya nih, tunggu 24 jam sebelum konfirmasi pembayaran pay later gitu loh. Jadi Maksudnya, jadi kalau misalnya aku masukin ke keranjang, ah, jadi jangan langsung pay later. jangan, Langsung kita ya. tanya diri dulu nih, apakah aku beli ini, kalau misalnya aku bayar tunai, gue bakal beli nggak nih? Ya. Atau Oke. oleh karena ada pay later maka aku jadi impulsif pengen beli gitu. Iya. Oke. Nah, jadi kita buat jeda nih, ya kan? Mana tahu dalam waktu 24 jam kita mikir-mikir, Sebenarnya nggak perlu beli. anjing. Gua butuh banget gua. Gue nggak butuh banget gitu loh. Hanya keinginan gua aja tuh. Iya kan? Kan Iya, impulsif, kebutuhan. Iya, iya, iya. impulsif kan. Impulsif. Ya, Dan ketiga ya, balik lagi ke topik-topik kita sebelumnya, daripada duit kita jajanin, kita jadikan bahan konsumtif, bagusan malah kita arahkan ke arah investasi gitu loh. Kita otomasikan ke investasi. Betul. Ya kan? Pay later juga otomasi dong. Iya, iya, Kenapa? iya. Kenapa otomasi ke pay later bisa, ke investasi nggak bisa? Menurutku dengan begitu, kalau misalnya kenaikan gaji itu tidak harus menggemboskan lifestyle, malah menggemboskan portfolio kamu gitu loh. Iya men, itulah yang yang harusnya dilakukan. Ya. Harusnya dilakukan karena kita tuh harus aware. Pokoknya dari 3 poin lo tadi kita harus aware dong. Ya kan, 3 harus aware. Aware itu apa? Berarti kita harus sadar, kita harus paham apa yang kita lakukan tadi dampaknya dari teknologi ini apa gitu loh. Ya seharusnya kalau lo bisa mengelola keuangan lo tadi dengan poin kayak yang kita udah bicarakan sebelumnya, episode sebelumnya, ya seharusnya lo menggunakan teknologi itu ke hal yang positif, betul nggak sih? Oke. Ke hal yang positif, Ya, ya. yang dimana seharusnya itu menjadi bukan menjadi yang membantu kamu untuk membuat finansial kamu jadi lebih bagus gitu. Jadi Ya. sebenarnya teknologi itu membantu, tapi di situ juga kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri jadi ya kan. Betul. Pilihan ada di tangan kita, Iya. Pak. Ya kan? Ini Dia nggak bisa mencet sendiri tanpa Iya kita sih. dong. Iya toh. Iya. Antara kita menjadi master dari teknologi yang telah menjadi bagian hidup kita, atau kita bakal menjadi budak algoritma. Iya toh. Oke. Benar nggak? Oke. Nice. Jadi kalau boleh kita summary-kan sekali lagi. Yang pertama tadi apa? Tunda dulu 24 jam atau yang mana ya? Ya, oh, yang tunda 24 jam itu yang nomor 2. kedua. Yang pertama itu tadi apa, Fis? Oh, lo harus aware terhadap Budget. budget. Ya, kita harus aware ini budget. keinginan sih atau kebutuhan lo. Ya, betul. Budget. Kita Yang jangan kedua lupa baru bikin baru budget. kita harus kasih jeda Betul. 24 jam. 24 jam. Ya kan, supaya impulse itu, mood itu yang menggebu-gebu pengen Betul. beli gara-gara ada insentif pay later itu udah menurun. Ya. Dan yang ketiga, daripada hajar melulu semuanya, Ya, kita harus kita udah otomasikan duit ya. ke investasi. Pada saat masuk udah secara otomatis lari dulu ke investasi. Betul. Nah, sisanya jadi lebih kecil. Oke. Iya dong? Betul. Ya, nah, ya. nah itulah yang harus menjadi remind tuh. Kita jangan salahkan teknologi. Karena sebetulnya yang menjadi pengendali
kita sendiri. Ya diri kita sendiri, bro. Ya, oke. Jadi gimana seberapa kuat kalian bisa mengontrol teknologi yang ada di tangan kalian? Boleh tulis dalam kolom komentar. Dan seperti biasa, singkat aja episode hari ini. Bro Alvis mungkin mau gantian suruh minta penonton kita untuk Pastinya lu selalu subscribe kita Ya. dan komen. Mau itu positif atau negatif membangun kita itu bagi kita nih itu ada sesuatu hal yang tentunya membangun kita. ya. Tanpa kritik ataupun masukan dari lo ya kita pasti tidak akan berkembang gitu loh. Oke. Dan jangan lupa pencet juga notifikasinya Yes. supaya episode terbaru kita itu Muncul terus muncul kita, itu ya. di pastinya di YouTube lo kayak gitu Yap. notifikasi lo. Jadi sampai jumpa di episode Episode Sampai berikutnya. jumpa. See you Bye. and See you. next video.